suaranya keras dan juga mengandung api-api. Jadi mereka percaya bahwa roh-roh jahat itu takut dan akan kabur. Apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah nonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi dan berikan kalian informasi tentang kembang api. Nah, karena udah mau tahun baru, kan biasanya hal yang paling identik dengan tahun baru adalah kembang api. Dan juga ada beberapa perayaan agama yang memang menggunakan kembang api juga. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa beberapa perayaan keagamaan itu menggunakan kembang api? Dan kenapa tahun baru itu harus ngidupin kembang api? Dan sejak kapan kembang api itu ada? Nah, kalian penasaran nggak? Kalau aku sih penasaran, yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, kembang api itu merupakan bahan piroteknik yang memiliki daya ledak yang rendah yang biasanya digunakan untuk tujuan hiburan. Nah, good mood, kembang api pertama itu berasal dari Tiongkok, tepatnya pada dinasti Song, kira-kira pada tahun 960 sampai 1279. Nah, pada saat dinasti ini, biasanya kembang api itu digunakan untuk iring-iringan perayaan keagamaan. Nah, pada saat dinasti Song ini, itu kembang api itu sampai punya seni dan ilmunya, dan sampai berkembang menjadi sebuah potensi mandiri. Nah, potensi mandiri itu kayak sampai orang-orang itu mempelajari, sampai secara khusus belajar cara membuat kembang api dan cara memasang kembang api. Nah, di Cina, itu para ahli kembang api itu saat itu ya sangat dihormati, karena mereka tuh punya pengetahuan yang lebih tentang teknik cara memasang dan cara membuat kembang api yang rumit. Karena kan pemasangan dan pembuatan kembang api sebagai bahan peledak yang cenderung untuk hiburan itu lumayan rumit saat itu. Jadi karena kerumitan itulah mereka disegani lah, dihormati. Lalu masuk ke dinasti Han, kira-kira tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Itu orang-orang di dinasti itu kalau ingin menciptakan ledakan yang keras, itu biasanya mereka akan mencari bambu dan membakarnya. Jadi suara ledakan yang keras dari bambu ini yang biasanya digunakan untuk perayaan atau untuk iring-iringan keagamaan. Nah, seiring berjalannya waktu, karena terlalu ribet mungkin ya harus membakar bambu, jadi orang-orang itu mulai mengganti bambu ini dengan mengemas bubuk mesiu. Nah, dikemas dengan udah kecil agar nantinya dibakar dan menghasilkan ledakan sama seperti bambu yang keras tadi, bambu yang dibakar. Nah, karena orang-orang itu sudah pada mengenal bubuk mesiu dan mereka sudah bisa mengemas dengan bagus bubuk mesiu menjadi ledakan yang sederhana. Nah, akhirnya orang-orang tuh mulai kayak mengkombinasikan antara si bambu yang tadi dengan bubuk mesiunya. Jadi mereka akan mengkombinasikan itu menjadi ledakan yang lebih bagus gitu. Nah, ledakan dari bambu dan juga tambahan dari bubuk mesiu itu disebut dengan baozu. Nah, baozu atau baogan. Nah, karena waktu itu kan orang-orang masih lah ya menghidupkan petasan itu satu-satu. Akhirnya mereka mencoba untuk menggabungkan petasan tersebut, menggabungkan bambu dan bubuk mesiu itu digabungkan jadi satu kelompok besar. Nah, kelompok besar ini bernama bian atau bian pao yang artinya meriam cambuk. Nah, jadi udah nih mereka mulai bisa membuat petasan secara bersama-sama, secara kelompok besar lah, bian pao. Oh ya, good mood, pada abad ke-12 istilah baozang tadi itu sebenarnya lebih mengkhusus kepada petasan dari bubuk mesiu. Jadi udah nggak ada yang malah nyebut lagi petasan dari bambu. Jadi lebih mengkhusus dia ke bubuk mesiu. Pada masa dinasti Song, itu banyak rakyat jelata di dinasti itu yang dapat membeli berbagai jenis kembang api dari pedagang pasar. Jadi udah mulai banyak dijual secara luas. Nah, pertunjukan kembang api yang megah juga sering diadakan nih saat itu. Nah, pada tahun 1110, pertunjukan kembang api besar dalam demonstrasi bela diri itu diadakan untuk menghibur Kaisar Huizong dari Song. Saat itu dia memerintah dari 1100 sampai 1125. Nah, yang aku jelasin tadi, itu kembang apinya atau bahan peledak itu warnanya masih transparan, belumlah berwarna kayak sekarang. Nah, dari dinasti Han dan Song dan berjalan terus, itu banyak orang-orang yang mulai bereksperimen, mulai mengaplikasikan zat kimia berwarna agar dapat menghasilkan asap dan api yang berwarna. Nah, aplikasi kembang api berwarna ini itu pertama kali muncul di Huolongjing pada abad ke-14.
Nah, pengaplikasiannya ini tuh ada resepnya. Jadi resepnya itu menggunakan bubuk mesiu nitrat rendah dan dicampurkan warna-warna. Nah, dulu sebenarnya kembang api yang berwarna ini nggak langsung jadi alat perayaan selebrasi atau keagamaan, itu nggak langsung menggunakan kembang api berwarna ini. Jadi kembang api berwarna ini dulunya itu digunakan sebagai sinyal militer gitu. Lalu kapan dong kembang api berwarna ini mulai menjadi kembang api kayak sekarang lah yang digunakan untuk perayaan keagamaan atau perayaan tahun baru? Nah, itu awalnya dari seorang penjelajah dunia bernama Marco Polo yang membawa bubuk mesiu dari Tiongkok tadi itu ke benua Eropa. Nah, disinilah kembang api mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Karena kan awalnya yang menggunakan bubuk mesiu sebagai kembang api ini kan cuma Cina aja atau Tiongkok aja. Nah, abis itu karena udah dikenalkan oleh dunia, itu ada yang menggunakan bubuk mesiu kembang api ini sebagai bahan baku senjata, tapi ada juga yang menjadikannya kembang api sebagai simbol perayaan. Nah, jadi dulu itu ya nggak cuma sebagai perayaan aja, jadi memang benar-benar sebagai senjata militer pada saat itu. Oke, dari Tiongkok, si kembang api ini disebarluaskan ke Eropa oleh Marco Polo. Nah, pada saat itu sebenarnya kembang api itu lebih digunakan sebagai sinyal militer atau alat perang lah. Belumlah secara luas digunakan sebagai simbol perayaan atau untuk acara keagamaan. Nah, tapi karena sudah menyebar luas di dunia, kembang api itu mulai dimodifikasi atau lebih dipercantik lah. Warna-warnanya lebih banyak, lebih cerah-cerah, dan juga mulai ada perubahan dari kemasannya. Karena dulu cenderung lebih banyak menggunakan bambu, nah orang-orang ini mulai berkreasi gimana caranya lebih mudah dibakar. Akhirnya orang-orang mulai berkreasi dengan membentukkan tabung, membentukkan kertas menjadi tabung, dan nanti bubuk mesiunya dimasukin di sana. Dan kalau dulu petasan itu kan lebih cenderung dilempar-lempar tuh. Bubuk mesiunya dilempar menggunakan bambu. Nah, orang-orang sekarang juga mulai berkreasi, saat itu juga mulai berkreasi dengan menambahkan sumbu di kertas itu. Jadi kita nggak capek-capek lagi ngelempar, jadi tinggal hidupin aja sumbunya itu, udah deh petasannya mulai keluar. Jadi petasan yang seperti kita lihat sekarang lah jadinya, kayak gitu. Nah, selain dulu itu cenderung sebagai sinyal militer dan juga untuk alat perang, ada mitos lain nih dari si petasan ini atau kembang api. Nah, katanya nih kembang api itu juga bisa menjadi alat untuk pengusir roh jahat. Kok bisa ya? Nah, kembang api digunakan sebagai pengusir roh jahat itu di Cina. Nah, biasanya mereka itu menggunakannya atau menghidupkan kembang api itu pada saat perayaan tahun baru mereka, yaitu tahun baru Imlek. Sebenarnya tradisi ini udah dari berabad-abad lalu, mungkin dari pertama kali ditemukannya kembang api tadi itu ya. Nah, karena kan kembang api itu suaranya keras dan juga mengandung api-api. Jadi mereka percaya bahwa roh-roh jahat itu takut dan akan kabur pada saat kita menghidupkan kembang api, karena roh-roh jahat itu takut dengan suara yang keras dan juga ada api-apinya itu. Gitu. Jadi mereka akan menghidupkan pada saat Imlek di depan rumah itu agar ya udah roh jahatnya hilang, sifat-sifat buruknya hilang, sifat-sifat yang negatif lah. Gitu, kayak menetralisir gitu. Jadi ya udah gitu sih, roh-roh jahatnya bakal pergi. Makanya sampai sekarang pun kalian akan melihat perayaan Imlek itu pasti ada kembang apinya yang dihidupin. Jadi kalian udah tahu apa tujuannya. Oke, tadi kan udah aku jelasin tuh kalau kembang api itu pertama kali digunakan sebagai alat sinyal militer, sebagai alat perang, lalu sebagai alat pengusir roh, dan juga alat perayaan keagamaan. Nah, mulai nih akhirnya kembang api itu dilirik sebagai simbol perayaan. Nah, pesta kembang api pertama di dunia itu berlangsung pada tahun 1486. Pada saat itu merupakan pernikahan Raja Henry ke-7 dan istrinya Elizabeth of York. Nah, kembang api selanjutnya juga digunakan nih pada saat hari kelahiran anak laki-laki dari Raja Peter, penguasa Rusia saat itu. Nah, akhirnya karena udah dua raja besar ini menggunakan kembang api, akhirnya banyak nih penguasa-penguasa Eropa yang suka menggunakan kembang api pada saat momen-momen penting di kerajaan mereka. Nah, kemudian pada tahun 1777, pemerintah John Adams itu meminta masyarakatnya untuk menghidupkan kembang api pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Amerika. Nah, di dalam pidatonya si pemerintah John Adams ini berkata seperti ini. Nah, intinya itu si John Adams ingin agar hari perayaan ulang tahun Amerika itu meriah dan megah gitu, penuh warna. Nah, si pemerintah juga akhirnya mengadakan
parade, habis itu parade api unggun, dan juga pesta kembang api pada saat perayaan ulang tahun Amerika. Nah, lalu pada tanggal 4 Juli tahun 1777, langit kota Philadelphia itu dipenuhi pancaran cahaya yang indah. Nah, sejak saat itu, warga Amerika terus menggunakan kembang api untuk perayaan festival atau kegiatan olahraga seperti Olimpiade. Nah, tradisi ini mulai menyebar ke banyak negara, salah satunya masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia mulai menggunakan kembang api itu sebagai perayaan untuk memeriahkan tahun baru. Lalu, kapan ya kembang api itu mulai masuk ke Indonesia? Nah, etnis Cina itu mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, saat itu mereka disebut sebagai Cina perantau. Mereka mulai masuk ke pelosok-pelosok yang ada di tanah air. Lalu, pada abad ke-11, itu mulai nih Indonesia diserbu oleh banyak warga-warga Cina. Nah, mereka itu biasanya menyerbu di pesisir utara Pulau Jawa, pesisir selatan dan timur Sumatera, serta pesisir barat Kalimantan. Nah, bisa disimpulkan nih jadinya karena Cina yang pertama kali menemukan kembang api, jadi mereka membawa tradisi mereka ke Indonesia, dan Indonesia pun sudah mulai terkena nih tradisi mereka, yaitu menggunakan kembang api. Nah, makanya pada abad ke-11 itu Indonesia sudah mulai menggunakan kembang api itu untuk memeriahkan perayaan tahun baru, dan juga sudah mulai menggunakan kembang api itu sebagai perayaan Idul Fitri. Oke, di balik cantiknya kembang api yang penuh warna, yang membuat kita terkejut-kejut, dan juga cantik lah ya dilihat di langit malam, itu ada pro kontra nih tentang kita menghidupkan kembang api. Nah, kita juga harus lihat kalau kembang api itu banyak mengandung unsur kimia, dan itu nggak bagus buat kesehatan dan juga lingkungan kita. Nah, penggunaan kembang api itu sebenarnya banyak menuai kritik. Nah, tentunya kita tahu kan kalau si proses pembuatan kembang api ini membutuhkan unsur logam seperti strontium, kalsium, magnesium, dan juga banyak unsur logam lainnya. Nah, jika terlalu banyak logam-logam yang mencemari udara atau terlalu banyak kita menggunakan kembang api, itu akan mencemari udara dan juga air. Nah, di samping itu, kita juga perlu memperhatikan masalah kesehatan. Nah, zat kimia yang terkandung pada kembang api itu menghasilkan ribuan ton partikel halus yang kita sebut sebagai PM atau particulate matter 10. Nah, PM10 termasuk jenis polutan berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia dan juga hewan. Nah, sebuah penelitian di Belanda menunjukkan adanya peningkatan jumlah PM10 hingga 8 kali lipat di malam tahun baru. Wah, cukup berbahaya juga ya sebenarnya. Ya, di balik indahnya itu juga ada bahayanya gitu loh. Jadi Beauty and the Beast. Lalu kalau udah kayak gitu gimana dong? Apakah ada solusi? Nah, sebenarnya kalau untuk solusi dari bahan-bahan dari kembang apinya sih belum ada ya, masih diteliti, mungkin siapa tahu ada bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan. Tapi yang bisa kita lakukan ya sebagai manusia, itu kan malam tahun barunya itu di tanggal 31 ya. Nah, mungkin kalian sering deh ngelihat orang-orang atau ngedengar kembang api itu dihidupkan atau dinyalakan itu sebelum tanggal 31. Bahkan mungkin dari tanggal 28, 29 tuh udah banyak banget yang hidupin kembang api. Nah, sebaiknya kita itu menghidupkan kembang api itu seperlunya aja, memang di tanggal 31 malamnya gitu, di malam tahun barunya. Supaya ya nggak terlalu banyak lah mencemari udara dan juga air. Karena kan dia akan jatuh-jatuh tuh bisa mencemari air juga. Nah, memang sih kalau kita bilang perayaan tahun baru itu kurang meriah lah kalau nggak menghidupkan kembang api gitu. Jadi ya sebenarnya belum bisa dihindari atau belum bisa dihilangkan, tapi kita bisa mencegah biar nggak terlalu banyak, yaitu dengan cara tadi itu jangan terlalu sering menghidupkan kembang api dari tanggal-tanggal sebelumnya, lebih baik di tanggal 31-nya aja. Lalu kalau misalnya udah selesai menghidupkan kembang api, sampahnya itu sebaiknya kita buang di tempatnya gitu, jangan dibiarin di jalanan berserakan sampah-sampah kertasnya itu kayak gitu. Jadi ya itu aja sih dulu kayaknya yang bisa kita lakukan, solusi untuk mencegah terlalu banyaknya zat-zat logam yang bertebaran di malam tahun baru. Nah, good mood, itu dia tadi penjelasan aku tentang kembang api. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah beli kembang api untuk merayakan tahun baru? Nah, ingat ya, kalau kalian udah beli kembang api, lebih baik dihidupkannya pada tanggal 31 malamnya, dan jangan lupa sampah kembang apinya dibuang sesuai tempatnya. Gitu, jangan dibiarin gitu aja. Oke?
Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Semoga kalian mendapatkan informasi baru. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!